Oke, lalu apa sih hal positif yang didapatkan ketika upgrade ke Windows 11? Ya tentu di sini untuk PC jadul ya. Jadi kalau kalian nggak bermasalah dengan yang kita bahas sebelumnya, itu kayak GPU, graphic card dan lain sebagainya gitu ya, teman-teman. Nah, di sini beberapa hal yang positif adalah di sini kita bisa mendapatkan tampilan Windows lebih fresh. Itu sih di PC jadul ya. Sebenarnya nggak jadul-jadul banget sih, karena ini i3 ya, i3 generasi 3 teman-teman ya. i3 generasi 3 loh, ini bukan generasi pertama ya. Pun juga ini bukan Pentium ya teman-teman. Kalau Pentium saya rasa itu udah dikatakan jadul ya, jadul banget ya. Jadul banget ya, karena generasi ketiga jadul sih saya rasa. Gitu. Dan di sini ikon-ikonnya teman-teman kalian bisa lihat di sini kan cukup menarik ya. Ini cukup ikonik ya teman-teman. Dan di sini juga tampilannya terlihat seperti modern. Walaupun sebenarnya tidak jauh berbeda ya teman-teman ya dengan Windows kecuali dengan Windows 7 ya. Kalau Windows 7 nah seperti itu teman-teman. Cuman looks-nya itu kelihatan kayak ini tuh fresh gitu ya, kayak fresh looks-nya. Nah seperti itu. Dan di sini juga tampilan setting, nah ini ya tampilan kayak gini tuh kayak bener-bener ya fresh, kelihatan beda gitu ya, kayak ya yang namanya diperbarui ya inilah, kelihatan mewah ya, walaupun di Intel i3 generasi ketiga. Nah seperti itu bro, tuh kayak gini ya tuh. Lalu bagaimana dengan hal positif itu? Terus apalagi hal positif lagi ya, kayaknya itu aja sih hal positifnya, karena ya kalau di komputer jadul sih ya kayaknya banyak hal yang negatif ya. Karena jujur aja di sini kayaknya lebih cocok memang Windows 10 deh teman-teman ya untuk PC ini gitu ya, udah mentok ke situ ya. Itu kayaknya yang disupport paling baru gitu ya, Windows 10 paling stabil di PC jadul ini teman-teman. Sehingga ya itu ya, kalau kalian tidak mempermasalahkan hal itu, saya rasa ini looks-nya lebih bagus, itu hal positifnya. Dan tentu di sini masih dapat upgrade ya teman-teman ya, update ya teman-teman, karena Windows 11 ya, karena Windows 10 kan sudah mau berhenti untuk update ya, untuk update security dan lain sebagainya. Nah itu ada hal positif yang bisa kalian dapatkan di komputer ini teman-teman, komputer jadul gitu ya, jelas itu. Dan ya itulah Windows ya, seperti itu teman-teman. Jadi ketika kalian itu pengen upgrade, itu ternyata bisa upgrade kayak gitu secara gratis teman-teman, seperti itu. Bahkan di sini untuk PC yang jadul ya, walaupun sebenarnya nggak bisa nih, walaupun nggak bisa ya sebenarnya, tetapi untuk masalah mengatasi problematika itu tidak terlalu sulit ya, tidak terlalu sulit kayak mungkin kalau Android yang kadang untuk upgrade-nya biasanya terbatas banget itu teman. Untuk upgrade-nya kebanyakan device Android, bahkan walaupun dari segi mesinnya aja itu mendukung, tetapi untuk upgrade ke Android versi yang terbaru itu nggak bisa. Mungkin kalau kita bandingkan di sini ini untuk Windows, ini kan Windows versi 10 tidak terlalu jauh ya dengan versi. Jadi untuk ini kan PC yang 2013-an ya, 2013-an lah, Intel generasi ketiga. Nah seperti itu aja bisa teman-teman, jadi bisa menjalankan gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan no problemo ya, no problemo, makanya nggak ada yang benar-benar signifikan, walaupun ya tadi ya tetap ada aja yang memang mentok ya, yang mentok nggak bisa gitu ya. Tapi yang jelas ini bisa menjalankan Windows 11. Cuman kalau Android, wah itu mah lebih ngeri lagi ya Android ya, mungkin karena memang pasarnya mobile. Itu juga kejar-kejaran dengan usia baterai juga ya, karena penggunaan baterai juga kemudian mungkin gitu. Dan teknologi juga ya teman-teman ya, teknologi yang kejar-kejaran, sehingga ya itu tadi ya teman-teman ya, jadi kayak Android itu kadang cuman dapat satu kali update gitu ya, dari Android 14 ke 15 kadang cuma 3 kali update, atau yang mungkin yang lebih ke flagship ya biasanya agak lebih panjang, 6 kali update atau beberapa kali update ya, 7 kali atau 8 kali gitu ya gitu.
Nah, itu ya teman-teman. Mungkin ya itu yang jadi perbedaan yang mendasar ya, mungkin dengan Android yang dia dibatasi gitu ya, dibatasi walaupun perangkatnya itu masih bisa support gitu ya teman-teman. Perangkatnya masih bisa support. Bahkan kalau misalnya dibandingkan dengan perangkat yang keluaran yang mungkin entry level yang sekarang ini itu masih lebih lebih gahar ya, lebih gahar yang itu gitu, yang udah nggak bisa update lagi. Nah kayak gitu tutup. Jadi sepertinya tuh based on apa aku kurang paham. Yang jelas ya itu tadi teman-teman. Ini masalah perangkat ya kayak gini. Aku nggak tahu untuk masalah permainan di software, hardware itu ya. Yang jelas di situ untuk Windows, oke. Oke teman-teman, jadi itu adalah pembahasan kita tentang itu ya, hal positif yang bisa kita dapatkan ketika kita upgrade gitu ya tetap ke Windows 11 untuk PC jadul. Oke, dan nah tapi teman-teman ketika kita tarik kita kan tadi yang bandingkan dengan Android ya, yang itu ponsel ya teman-teman, tapi ke ponsel itu ketika aku mencoba untuk merenungkan lebih dalam gitu ya teman-teman, di situ sebenarnya ya di situ ada perbedaan ya teman-teman ya. Pertama adalah kedua sistem operasi itu berada di lingkungan device yang berbeda, dimana Android itu mereka fokus ke mobile, dan untuk Windows sendiri dia fokus ke desktop teman-teman. Dan kalau kalian lihat di penjualan desktop pun itu lebih fleksibel, sedangkan untuk mobile itu banyak sekali komponen dan banyak sekali manufakturnya gitu ya teman-teman, yang mereka itu melakukan penjualan secara intens, dimana mereka mengeluarkan seri-seri terbaru terus gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan bahkan 1 tahun sekali itu udah berapa versi itu keluar gitu ya tetap. Dan saya rasa itu bisa jadi itu adalah kebijakan dari manufakturnya ya teman-teman, atau pembuatnya. Misalnya kan merek, katakanlah merek Vivo ataupun merek apalagi ya, Sharp gitu ya misalnya gitu ya, atau merek Google Pixel. Nah seperti itu. Dan kalau kita lihat ada beberapa ponsel atau smartphone yang memang dia masih mendapatkan upgrade yang lumayan panjang teman-teman, dan Google Pixel merupakan salah satunya gitu yang lumayan panjang, tidak hanya sekali seperti itu. Sehingga di sini ketika kita melihat kekomplekan itu, saya rasa ya wajar ya teman-teman ya. Jadi itu pun juga mainnya versinya juga berbeda. Jika Windows itu tidak setahun sekali ya, jadi kenaikan versinya itu tidak setahun sekali teman-teman, sedangkan untuk Android itu setahun sekali gitu ya teman-teman, seperti itu. Jadi ya memang berbeda teman-teman pasarnya, jadi saya paham sendiri gitu ya kayak gitu. Dan kalau misalnya mungkin kalau teman-teman ada yang jadi developer aplikasi, itu mesti aplikasi Android ya, itu kan dibuka semua source-nya teman-teman ya, berbagai macam source itu dibuka banget, dan kita bisa bahkan belajar secara otodidak dengan mempelajari apa yang sudah diberikan itu ya, materi pembelajaran yang sudah diberikan langsung dari developer Androidnya teman-teman, seperti itu. Nah berbeda dengan Windows yang mungkin dia lebih eksklusif ya, agak lebih tertutup, tetapi dia juga ada pengembang juga sih sebenarnya, sama aja ya. Jadi kedua platform ini, kedua sistem operasi ini mereka memiliki pengembangnya masing-masing ya. Di Windows pun juga ada ya, jadi dia juga memiliki tool, tapi juga ada, kalau di bedanya tool di Android itu benar-benar full free. Nah sedangkan untuk yang Windows itu kalau misalnya pengen memiliki kemampuan yang lebih, di situ ada yang versi berbayar gitu ya teman-teman. Apa sih namanya itu, Visual Studio, tapi yang satunya
seperti itu. Dan tentu penanganan juga berbeda antara Android dengan Windows ya. Dan satunya desktop ya x86 AMD 64 ya, dan yang mobile kebanyakan ARM ya, seperti itu. Udah berbeda teman-teman, seperti itu penanganannya. Cuman karena di sini saya masih belum terlalu deep ya, jauh ke dalam gitu ya untuk pengembangan ya, jadi saya tidak terlalu banyak berkomentar. Jadi kira-kira ya kulitnya aja itu tadi teman-teman. Kalau untuk yang lebih dalam, mungkin ada teman-teman yang mampir di channel ini yang developer Android ataupun yang developer aplikasi mobile, aplikasi di desktop, mungkin bisa langsung saja untuk komen gitu ya teman-teman, seperti apanya gitu ya. Dan tapi ya jujur aja teman-teman, ketika kita ngelihat perkembangan dari berbagai macam faktor ya di situ ya, di komponen, terutama di komponen utama di Windows itu, berarti dia bermain dengan prosesor kayak AMD. Itu pemainan juga sedikit ya, tidak terlalu banyak ya, AMD sama Intel gitu ya. Dan pengeluaran versinya pun juga itu kayaknya cuma itu doang, Intel sama AMD ya. Dan untuk ya mobile itu lumayan banyak ya, ada MediaTek, terus dengan berbagai macam versinya gitu kan teman-teman. Terus ada juga yang ya versi dan tingkatan untuk entry level, untuk mid range dan lain sebagainya itu ya teman-teman. Terus ada juga yang Snapdragon gitu ya, ada juga yang tiap-tiap manufaktur itu dia juga buat sendiri, juga ada ya kayak Exynos kayak gitu ya teman-teman. Terus apalagi ada banyak sekali teman-teman yang di mobile ya, SoC kalau di situ ya, yang sistem on a chip ya, semacam itu. Nah itu teman-teman, jadi untuk jawaban beberapa hal yang positif yang bisa didapatkan. Oke, enough.